yang namanya sepak bola itu kan permainan tim. Ya saya ini bukan pengamat sepak bola ya, bukan orang bola, tapi saya hanya pecinta timnas ya. Tapi menurut saya sih seperti itu gitu loh. Jadi ketika itu permainan tim, kan tidak bisa serta-merta begitu kumpul, sekali kumpul langsung main bareng, langsung chemistry-nya terbentuk, langsung semuanya bisa menerjemahkan strateginya Sintayong, kan nggak bisa seperti itu. Ya kan butuh waktu, ya kan butuh waktu untuk beberapa kali main bareng. Kalau hanya sekedar latihan bersama, saya kan juga nggak bisa. Kecuali kalau pemainnya itu semua sudah, misalnya semua sudah kelas Eropa, dari sisi taktik ya, dari sisi teknik, dari sisi taktik mereka sudah satu visi, satu pemahaman kalau sepak bola pola Eropa misalnya gitu. Nah itu mungkin akan lebih cepat main barengnya, chemistry-nya lebih cepat terbentuk sehingga pemirsa, ketemu lagi dengan saya Stanley Sutrisno di Stanley Sutrisno Channel. Kali ini saya ingin menanggapi komentar Bung Tuel ya di acara kontroversinya Metro TV yang diupload pada hari Jumat ya atau malam Jumat setelah timnas U23 melawan Guinea yang kemudian kalah 1-0. Kalah 0-1. Kita ambil gambaran perjalanannya. Waktu AFF, waktu kalah sama Pak Hang Seo-nya Vietnam, itu ada strikernya kan Irfan Jaya, Gus Hedia, siapa lagi Dedik Setiawan yang sekarang hilang semua tuh kan. Itu kan nggak dapat apa-apa tuh. Bahkan ketika naturalisasi sudah muncul pun kalah 1-5 di Basra sama Irak kan. 1-1 sama Filipina di Manila kan November kemarin 2023. Ketika naturalisasi sudah dikasih pun tidak serta-merta. Oke. Sekarang berikutnya menang di Piala Asia lawan siapa? Vietnam 1-0. Penalti kan? Asnawi. Oke. Di kualifikasi Piala Dunia 21 Maret kemarin di GBK 1-0. Susah payah enggak? Kita bicara permainan sepak bola. Susah payah. Babak pertama permainan masih dikuasai Vietnam loh. Yang Vietnam transisi ke Trusier kan? Babak kedua baru bikin gol lewat lemparan ke dalam lagi. Artinya apa Bung Toel? Artinya naturalisasi yang diberikan pun tidak serta-merta, itu udah sekitar 7 yang main. Tapi ketika menang 3-0 di Hanoi memang signifikan permainannya. Karena tidak serta-merta maka? Jadi ya, makanya di Hanoi 3-0 dominan kelihatan karena sangat signifikan di lapangan. Faktor siapa? Menurut saya penambahan 3 terakhir. Jai Izes, Tom Haye, Ragnar Ratmangun. Jadi maksudnya, maka secara karena sepak tidak bola serta-merta muncul logika kan? Apakah konsep naturalisasi harus dikurangi, tidak menjadi prioritas atau enggak? bagaimana? Akhirnya gini kita dalam menilai sepak bolanya. Ketika pencapaian itu terjadi yang baru Vietnam 3 kali berturut-turut, ini faktor karena kualitas pemain naturalisasi atau karena kecerdikan taktikal Sinteyong? Kalau karena kecerdikan taktikal Sinteyong, kenapa nggak dari kemarin-kemarin pertanyaannya? Oke, saya jelaskan Tapi dulu. baru muncul. Kalau menurut saya, kesimpulan yang saya tangkap dari komentar Bung Tuel itu, sebetulnya Sintayong itu berhasil atau gagal, katakanlah timnas kita berhasil, itu apakah keberhasilan karena keberhasilan Sintayong atau karena naturalisasi, seperti itu. Jadi beliau itu salah satunya itu mengatakan bahwa pada saat timnas kita melawan Vietnam ya di AFF itu semua pemain lokal dan nyatanya waktu itu Sintayong timnas kita kalah di bawah pelatih Sintayong gitu. Kemudian pada saat lawan Vietnam dan itu sudah ada disediakan naturalisasi, pemain naturalisasi juga, nyatanya juga kita hanya menang 1-0, itu pun dari penalti kayak gitu. Terus kemudian menang 3-0 itu setelah naturalisasi masuk gitu. Nah, ketika naturalisasi sudah ada, itu sudah disediakan naturalisasi, itu nyatanya tidak serta-merta timnas kita bisa menang gitu loh. Pada waktu melawan Irak nyatanya kan kalah. Nah, setelah baru pada saat melawan timnas Vietnam itu kita menang 3-0 di Vietnam. Itu peran
tim naturalisasi atau peran kehebatan Sintayong meracik tim melatihnya itu, strateginya itu gitu loh. Nah, kalau itu keberhasilan Sintayong, kenapa tidak dari kemarin-kemarin timnas kita itu menang gitu loh. Itu yang di komentar Bung Tel tuh gitu. Nah, menurut saya gini ya, berhasil tidaknya Sintayong itu nanti bisa dilihat, dinilai dari sejauh mana target-target yang dibebankan kepada Sintayong itu bisa dicapai atau tidak. Menurut saya itu. Nah, setahu saya kan target yang dibebankan ke Sintayong itu kan lolos Piala Asia itu 8 besar ya kan. Kemudian U23 Piala Asia juga 8 besar dan Piala Dunia lolos gitu kan. Nah, itu target yang dibebankan ke Sintayong. Kemudian juga kalau saya tidak salah itu salah satu targetnya juga adalah kaitannya dengan ranking FIFA. Nah, ranking FIFA 100 besar kalau nggak salah itu. Nah, nanti Sintayong itu berhasil mencapai target-target yang ditetapkan itu atau tidak. Itulah kita bisa menilai Sintayong itu berhasil atau tidak gitu loh. Bukan bukan pertandingan per pertandingan itu dinilai berhasil atau tidak. Nah, kenapa jadi kalau menurut saya begini ya. Ketika Sintayong itu diberi target atau dibebani target untuk 8 besar Piala Asia, terus juga 8 besar gitu, perempat final U23 Piala Asia, seperti itu. Kemudian lolos Piala Dunia. Tentunya sebagai pelatih kan Sintayong membutuhkan pemain-pemain yang kira-kira, yang menurut perhitungan Sintayong itu bisa dipakai untuk mencapai target itu, gitu kan. Pasti seperti itu. Dia butuh sumber daya manusia, sumber daya yang lainnya untuk mencapai target itu, gitu loh. Nah, dalam hal ini mungkin ya di dalam benak Sintayong itu menilai bahwa tidak mungkin kita bisa mencapai target itu kalau melihat pemain level, kalau hanya mengambil dari pemain-pemain Liga 1. Mungkin dalam benak Sintayong seperti itu, sehingga dia karena ini levelnya level Asia, ya maka dia membutuhkan pemain-pemain yang nanti pemain-pemain yang sudah sekelas Asia gitu loh. Dan itu nanti bagaimana secara aspek hukumnya bisa dibenarkan seperti itu. Dan kemudian maka diambillah pemain-pemain naturalisasi yang ada darah Indonesia juga seperti itu loh. Mungkin seperti itu. Nah, karena melihat itu, maka ketika ya jadi maka akhirnya PSSI dalam hal ini ketuanya Pak Erick Thohir, dia bertanggung jawab untuk menyediakan apa yang dibutuhkan oleh Sintayong selaku pelatih. Nah, yang dibutuhkan salah satunya adalah sumber daya manusia, yaitu pemainnya itu. Oh, pelatih butuh pemain seperti ini, dia sediakan, kan gitu. Nah, kenapa sudah disediakan pelatih, sudah disediakan pemain yang dibutuhkan dalam hal ini naturalisasi, kok masih kalah juga dengan Irak waktu itu kan, kayak gitulah. Itu kan yang namanya sepak bola, itu kan permainan tim. Ya, saya ini bukan pengamat sepak bola ya, bukan orang bola, tapi saya hanya pecinta timnas ya. Tapi menurut saya sih seperti itu gitu loh. Jadi ketika itu permainan tim, kan tidak bisa serta-merta begitu sekali kumpul langsung main bareng, langsung chemistry-nya terbentuk, langsung semuanya bisa menerjemahkan strateginya Sintayong. Kan nggak bisa seperti itu. Dia kan butuh waktu, ya kan? Butuh waktu untuk beberapa kali main bareng. Kalau hanya sekedar latihan bersama, saya yakin juga nggak bisa. Kecuali kalau pemainnya itu semua sudah, misalnya semua sudah kelas Eropa. Dari sisi taktik ya, dari sisi teknik, dari sisi taktik mereka sudah satu visi, satu pemahaman kalau sepak bola pola Eropa misalnya gitu. Nah itu mungkin akan lebih cepat main barengnya, chemistry-nya lebih cepat terbentuk sehingga hasilnya bisa bagus kayak gitu. Tapi ketika itu sebagian besar adalah pemainnya dari Liga 1 dan beberapa dari abroad gitu ya, main di luar negeri.
kemudian beberapa dari naturalisasi, ya itu butuh waktu untuk menyamakan visi. Bagaimana strateginya Sintayong seperti apa yang kehendak Sintayong mainnya seperti apa. Kemudian juga butuh waktu untuk main bareng supaya chemistry-nya terbentuk kan gitu. Jadi meskipun sudah disediakan oleh PSSI pemain-pemain naturalis yang dibutuhkan, ya tidak bisa serta-merta langsung berhasil seperti itu. Menurut saya seperti itu. Nah, ketika sudah sering main bareng, chemistry-nya akan terbentuk dan itu mainnya lebih satu visi, bisa main enak kayak gitu. Itu terbukti kan. Ya kan? Setelah beberapa kali mereka main bareng kan akhirnya kelihatan hasilnya. Gitu. Permainannya sudah terbentuk. Yang dikehendaki Sintayong seperti apa itu sudah terbentuk dan kita bisa melihat itu permainan mereka itu, permainan timnas Indonesia yang campuran dari pemain liga, kemudian pemain yang main di luar negeri, kemudian naturalisasi, itu permainan Sintayong itu polanya semakin terbentuk, semakin terlihat, dan semakin kita bisa membedakan antara tim-tim permainan di Liga 1 dengan permainan timnas kita itu beda sekali. Bagaimana mereka membangun serangan, ya kan, main tiki taka, ya, dan seterusnya. Itu mereka beda dengan kalau kita melihat di Liga 1. Nah, itu butuh waktu, gitu loh. Ya kan? Jadi semakin lama semakin terbentuk, semakin terbentuk. Dan di sini dalam hal ini kan saya melihat menurut Sintayong barangkali ya, itu kita pertama butuh pemain kelas level Asia. Kemudian juga pemain yang punya stamina sesuai kebutuhan gitu loh. Makanya Sintayong dalam hal ini merekrut pemain-pemain yang muda karena mungkin pertimbangan stamina, kemudian juga pertimbangan untuk menerima strateginya strategi bermainnya Sintayong. Itu kalau anak muda, pemain-pemain yang muda mungkin lebih mudah dibentuk daripada pemain-pemain senior yang sudah plus minus 30 tahun itu mungkin lebih susah dibentuk. Kemudian terutama tadi stamina. Nah, sehingga Sintayong di sini membentuk tim-tim muda yang punya potensi, ya, punya potensi baik secara mental maupun secara teknik, ya, secara teknis, ya, secara taktik itu bisa dibentuk oleh Sintayong, termasuk stamina. Nah, menurut saya itu seperti itulah. Kenapa Sintayong kok mengambil pemain Liga 1 seperti Witan, Hernando Ari dan sebagainya. Jadi Sintayong mengambil pemain-pemain Liga 1 yang punya potensi dan secara fisik juga memadai, ya, mungkin tinggi badan dan sebagainya. Kemudian secara mental kan itu bisa dibentuk seperti keinginan Sintayong gitu, termasuk disiplinnya. Gitu. Nah, ketika itu bisa diramu oleh Sintayong dan mereka sering ketemu, terutama sering ketemu dalam event-event resmi, termasuk event Piala Asia Under 23. Nah, itu meskipun itu bukan kalender FIFA, tapi itu kan setidaknya bisa menjadi ajang untuk membentuk tim yang solid, gitu loh. Nah, nanti target yang lebih tinggi tentunya adalah Piala Dunia ya. Target lebih tinggi itu nanti gimana bisa mengalahkan Irak atau Filipina supaya lolos Piala Dunia. Nah, itu setidaknya chemistry-nya sudah terbentuk di Piala Asia Under 23 yang kemarin itu karena sebagian besar pemainnya kan dari sana, pemain Piala Dunia itu gitu loh. Jadi ibaratnya sekali dayung 20 terlampaui katakanlah gitu kan. Dan itu nanti jangka panjang juga seperti itu. Jadi kalau ditanya sebetulnya keberhasilan katakanlah untuk keberhasilan Under 23 Piala Asia itu apakah karena faktor Sintayong atau karena faktor naturalisasi? Kalau pertanyaannya Bung Towel seperti itu, menurut saya ya faktor Sintayong, faktor naturalisasi, faktor pemain-pemain pilihan Sintayong dari Liga 1 yang memang dianggap Sintayong berpotensi dan berprestasi, ya kan? Dan itu bisa dipadukan oleh Sintayong, diracik oleh Sintayong sesuai dengan strateginya Sintayong, dan itu butuh waktu, butuh sering main bareng. Nah, itu faktornya itu dari sisi pemain dan pelatih. Faktor yang lain tentu saja dari PSSI yang
begitu mendukung Sintayong untuk menyediakan sumber daya yang diperlukan oleh Sintayong, baik sumber daya manusia dalam hal ini pemain maupun sumber daya yang lain, dana, sarana prasarana dan sebagainya. Kemudian juga faktor penonton, ya kan? Faktor penonton sangat berperan sekali untuk keberhasilan timnas kita U23 maupun Piala Asia dan mudah-mudahan nanti juga Piala Dunia. Faktor netizen juga tentunya, ya kan. Kemudian faktor pengamat. Nah, apakah faktor pengamat juga berperan? Mungkin juga berperan positif, tapi mungkin juga berperan negatif. Ketika hal-hal negatif disonding terus ya, ketika itu nanti sampai terdengar oleh tim pelatih maupun pemain, nah itu bisa berdampak negatif. Kalau pengamat punya ini komentar-komentarnya positif, dia menyebarkan energi positif, nanti juga bisa menjadikan energi positif yang semakin besar dan yang berimbas, yang berujung pada keberhasilan timnas. Menurut saya sih seperti itu ya. Faktor apa lagi yang mempengaruhi keberhasilan? Ya, jadi ada faktor pelatih, pemain, nggak usah di dikotomi, ya, pemain naturalisasi atau pemain lokal paling nggak usah dikotomi, banding-bandingkan atau dibentur-benturkan semacam itu. Yang penting kita dukung aja. Yang jelas pelatih sudah ditetapkan oleh timnas adalah Sintayong. Sehingga kita nggak perlu lagi ini sebetulnya keberhasilan Sintayong atau pemain naturalisasi. Ya, kan pemain naturalisasi yang minta juga Sintayong, yang racik juga Sintayong. Nah, kalau mungkin bukan pelatihnya bukan Sintayong, bisa jadi pemain naturalisasinya juga nggak mau. Karena mereka kan butuh pelatih yang sudah dikenal dunia juga, yang kelas dunia juga kan, minimal kelas Asia kan gitu. Nah, termasuk untuk pemain lokal ya, itu ketika dia main bareng dengan pemain-pemain naturalisasi, ya mereka mungkin timbul kepercayaan diri yang lebih, gitu kan. Sehingga ketika timbul percaya diri yang lebih, ya akhirnya berdampak positif untuk tim, gitu kan. Jadi di sini jelas ya, faktor Sintayong, faktor PSSI, faktor pemerintah, faktor penonton, termasuk faktor pengamat juga, YouTuber juga, itu akan berpengaruh terhadap timnas kita, prestasi timnas kita. Nah, kita doakan mudah-mudahan target-target yang sudah dibebankan kepada Sintayong, target-target yang ditetapkan oleh PSSI untuk pelatih kita ya, kepada pelatih timnas kita Sintayong itu bisa tercapai. Dan ini mudah-mudahan ini menjadi standar baru mutu timnas atau mutu sepak bola Indonesia. Jadi di sini setidaknya ini menjadi benchmarknya. Barangkali saya yakin itu Erick Thohir itu ingin menetapkan standar baru sepak bola Indonesia. Dan ini jadi benchmarknya. Untuk pelatih-pelatih timnas berikutnya, setidak-tidaknya itu levelnya segini loh yang harus dicapai. Nah itu barangkali Pak Erick Thohir menetapkan seperti itu. Nah, bagaimana dengan Liga 1? Nah, ini tantangan untuk Liga 1, termasuk tantangan untuk Pak Erick Thohir dan pengurus-pengurus PSSI. Bagaimana nantinya Liga 1 ini bisa menjadi sekelas Asia, minimal seperti itu. Ya kan? Sarana prasarana sudah bagus ya. Stadionnya sudah bagus. Nanti bagaimana itu VAR, kemudian teknik-teknik dasar yang harus dimiliki oleh pemain. Bagaimana nanti itu Liga 1 bisa menetapkan standar yang sekelas minimal sekelas Asia. Teknik-teknik dasar, kemudian endurance yaitu stamina, body charge juga. Nah, ketika melawan Uzbekistan itu kelihatan sekali body charge-nya kalah. Dan stamina kita memang sudah habis menurut saya itu. Nah, bagaimana nanti stamina kita untuk Liga 1 itu harus menetapkan standar baru untuk kualitas sepak bola Indonesia. Dan ini harus jadi benchmark. Nah, prestasi yang sudah dicapai oleh Sintayong ini harus menjadi benchmark. Kalau perlu nanti ke depannya makin meningkat seperti itu.
Barangkali itu tanggapan saya terkait dengan komentar Bung Toel ya, di acara kontroversi Metro TV dengan tema emosi naturalisasi. Demikian, mari kita dukung timnas kita supaya semakin maju lagi dan apa yang sudah dicapai oleh Sintayong pada tahun ini itu menjadi landasan awal untuk kita timnas kita bisa mencapai prestasi yang lebih bagus lagi. Demikian, terima kasih. Sampai jumpa di konten-konten saya yang berikutnya. Terima kasih.